renungan regi kita hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kita akan memulai ibadah renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengantar kami di sekolah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Silakan duduk. Mari kita pujikan lagu Roh Kudus yang manis. Dan mengaku
Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kembali pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan rasa syukur kami ya Bapa. Engkau sudah menolong kami dalam perjalanan kami dari tempat kami masing-masing hingga di sini dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu berkat anugerah yang Kau curahkan pada kami semua di pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami lanjutan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau tolong kami, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Salam. Ya, yang kedengaran suara tetangga. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 29. Wow, keren. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Oke, disiapkan dulu Alkitabnya. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Kalau saya baca mulai dari 1 sampai 29, mungkin nanti selesainya jam setengah 9. Belum nanti ureannya ya, mungkin sampai jam 12 baru selesai. Kak, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29, tapi saya mengambil satu ayat, yaitu pada ayat yang ke-23. Ayat yang saya ambil dari Daniel 6 ayat yang ke-23, yang demikian bunyinya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, nyatu huruf besar, huruf kapital berarti Tuhan, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saya ulang sekali lagi, ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya, nyatu huruf besar, untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, ya Tuhan, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kira-kira judulnya itu apa ya? Di Alkitab itu judulnya apa ya? Yo, berarti nggak buka Alkitab itu kalau nggak tahu. Apa? Iya, Gua Singa. Darius, raja orang Media, yang saat itu diangkat menjadi raja, dan raja ini mengangkat 120 wakil-wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi. Kemudian ada 3 orang yang diangkat sebagai pejabat yang dekat dengan raja. Katakanlah pejabat yang lebih tinggi, yang lebih dipercaya. Di antara salah satunya adalah Daniel. Nah, kita sudah belajar banyak tentang Daniel dan kawan-kawannya dari mulai awal Februari sampai hari ini yang
terakhir. Mungkin besok sudah ganti cerita dan sudah ganti tema. Kita sudah tahu banyak hal yang kita pelajari dari Daniel dan kawan-kawannya. Ya. Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan. Daniel adalah orang yang selalu mengandalkan akan Tuhan. Daniel dan kawan-kawannya tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, diceritakan di sini Daniel tidak mau meminta kepada raja. Jadi kalau diurut dari cerita awal, pejabat-pejabat tinggi dan wakil raja itu iri kepada Daniel dan selalu mencari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan. Daniel tidak didapati satu kesalahan apapun terhadap menjalankan tugas-tugasnya. Pejabat-pejabat tinggi dan wakil raja ini tidak kekurangan akal. Dia berpikir kalau kami mencari kesalahan Daniel di dalam hal ketaatan dan pemerintahan, kita tidak akan mendapatkan kesalahan. Bagaimana kalau kita lihat dari imannya? Ya, mungkin di situ ada kelemahan. Kemudian pejabat tinggi dan wakil-wakil raja menghadap pada Raja Darius, meminta untuk membuat surat larangan terhadap seluruh negeri. Dan larangan itu isinya, siapapun tidak boleh meminta kepada dewa atau kepada sesama atau kepada Tuhan selain kepada raja. Wow, keren kan? Jadi cara licik yang digunakan adalah mengenai iman dan ketaatan Daniel yang dilakukan. Jadi raja disuruh untuk membuat larangan, tidak boleh ada orang yang meminta sesuatu selain hanya kepada raja, dan itu berlaku selama 30 hari. Wah, hebat. Jadi orang-orang tidak boleh meminta kepada dewa, kepada sesamanya, hanya boleh meminta kepada raja. Dan waktunya cukup lama, 30 hari, 1 bulan ya. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Tadi sudah saya katakan, Daniel tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, dengan hal-hal yang tidak baik. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Dan lama-lama akhirnya ketaatan Daniel itu diketahui oleh pejabat tinggi dan wakil raja. Kemudian mereka melaporkan kepada raja, "Hai Raja Darius, Daniel masih tetap meminta sesuatu kepada Tuhannya. Dan kalau ada yang melanggar, maka ia harus dimasukkan ke dalam gua singa." Wah, Raja Darius terkejut dan sedih hatinya. Daniel yang ia percaya ternyata tidak taat kepada perintah raja. Dan Daniel lebih taat kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Sedih, nak. Raja Darius menjadi sedih. Tetapi apa boleh buat? Maka diperintahkannya kepada pejabat-pejabat tinggi untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Terjadilah dimasukkan dalam gua singa, tetapi Allah atau Tuhan menolong Daniel seperti pada ayat yang kita baca bersama-sama tadi. Setelah dimasukkan dalam gua singa, apa yang dilakukan oleh Raja Darius? Ia sedih,
ia berpuasa semalam-malaman, bahkan dia tidak bisa tidur. Dia hanya memikirkan Daniel. Ya, seorang raja yang membuat perintah seperti itu, akhirnya hatinya luluh karena ketaatan seseorang. Dan pagi-pagi benar Raja Darius pergi ke gua singa dan ia berteriak, "Hei Daniel, apakah engkau diselamatkan oleh Allah yang kau sembah?" Itu bahasa yang saya buat biasa supaya tidak sulit. "Hei Daniel, apakah engkau selamat? Apakah engkau diselamatkan oleh Allah yang kau sembah?" Kemudian Daniel dari dalam gua singa itu berteriak, "Ya Tuanku, singa-singa itu Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan atau untuk membungkam mulut-mulut singa itu, sehingga tidak terjadi apa-apa pada diriku." Mendengar kata-kata Daniel dari dalam gua, legalah hati Darius. Kemudian dia dikeluarkan dari gua singa. Sebaliknya mereka yang mencari kesalahan Daniel, yang berbuat jahat kepada Daniel, maka Raja Darius memerintahkan, masukkan orang-orang itu yang telah mencari kesalahan Daniel, yang tidak senang dengan Daniel, ke dalam gua singa. Yang dimasukkan bukan hanya mereka, lebih parah lagi, mereka dimasukkan bersama dengan istrinya dan anak-anaknya. Lebih parahnya lagi, ketika sampai di depan pintu gua, mereka semua diterkam oleh singa-singa itu dan tulang-tulangnya diremukkan oleh singa-singa itu. Wah, lebih parah lagi. Nah anak sekalian, itulah cerita dari Daniel yang kita pelajari hari ini. Tadi sudah saya katakan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Daniel dan kawan-kawannya. Yang pertama tentang ketaatannya, taat pada Tuhan. Kemudian dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia tidak sombong kalau punya kedudukan yang tinggi. Dia tetap rendah hati. Kemudian dia tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang tidak benar. Ya. Daniel dan kawan-kawannya tidak suka terhadap hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita tahu kebaikan, kebenaran akan senantiasa menang dari hal-hal yang tidak baik. Kejahatan tidak akan selalu menang kalau melawan kebaikan. Kesalahan juga sama, tidak akan selalu menang akan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran akan selalu mengalami kemenangan di akhirnya nanti. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar taat kepada Tuhan, maka kebaikan dan kebenaran akan ada pada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur Engkau sudah berfirman kepada kami. Firman yang sudah kami dengar boleh berlalu, tapi kami percaya Engkau akan menanamkan di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahwa ketaatan, penyertaan Tuhan, tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak baik, tidak kompromi dengan hal-hal yang salah. Ajarkan kepada kami untuk senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Tuhan
di dalam kehidupan kami, di dalam tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kami serahkan untuk Bu Ririn menyampaikan pengumuman. Selamat pagi.